Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Yang berhormat ibu-ibu, sahabat sekalian yang berbahagia, sudahkah ibu-ibu bersenang hati, bahagia hari ini untuk memasuki bulan Ramadan besok? Mudah-mudahan apa yang akan kita jalani di bulan Ramadan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memasuki bulan Ramadan, maka pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa dulu. Kenapa harus berdoa? Doanya berbunyi begini: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamah wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ya Allah, ahillahu, mohon hadirkan awal Ramadan ini alaina pada kami bil yumni, dengan penuh ketentraman, dengan penuh ketenangan. Maka dari itu kadang-kadang di awal Ramadan ini banyak yang tidak tenang hatinya karena memikirkan nanti bulan Ramadan biayanya sekian, belanjanya sekian, kepikiran bawang naik, beras naik, sembako naik, cabai pun naik. Jangan, mudah-mudahan hati kita sudah siap dan tenang menjalani bulan Ramadan. Wal imani, dengan kekuatan penuh iman, semangat ibadah. Ibu-ibu ya, semangat ibadah, kita harus semangat meskipun dalam bulan Ramadan ini musim kemarau, yang petani ribut dengan bertaninya, yang di sekolahan ribut dengan mulai ulangan anak-anak, dan semuanya pasti punya pekerjaan. Tapi dengan bulan Ramadan itu mari kita sambut dengan hati yang tenang. Wassalamah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita tetap diberi Allah sehat, selamat. Minta pada Allah, seandainya di bulan kemarin, tahun kemarin mengalami kakinya linu, ini ada yang sakit, ini ada yang kekurangan uang, berdoalah pada Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah senantiasa beri kesehatan kepada kita sehingga bisa menjalankan aktivitas di bulan Ramadan, bisa menjalankan sholat tarawih, bisa puasa penuh dengan hati yang ikhlas. Karena puasa itu yang umum, ada yang khos dan lain sebagainya. Maka kita harus pilih benar-benar menjalankan puasa dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sudah siap. Wal islami, dengan kekuatan Islam. Nah, di mana ragam ibadah dalam Islam ini banyak sekali. Di antara adalah kita harus menambah. Kalau kita biasanya menjalankan sholat fardu hanya 5 waktu, maka kita tambah dengan sunnah-sunnah rawatib yang ada. Itu termasuk daripada kekuatan ibadah, ragam ibadah yang harus kita tambah di bulan Ramadan. Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhan kalian sekalian. Lakukan 4 dari Tuhan kita. Ikhlas menjalani bulan Ramadan, menjalani kehidupan. Jangan bilang kok cepet ya puasa ini. Jangan. Karena apa? Setiap mukmin dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 103 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka Allah hanya mewajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa. Ibu-ibu yang berbahagia, dalam ibadah puasa, dalam menjaga hati di bulan puasa awal dan akhir, maka apa yang kita lakukan dari 3 komponen itu? Yang pertama adalah yaitu jaga lisan. Karena apa? Pada diri manusia itu ada 3 komponen penting, yakni hati, akal, dan lisan. 3 komponen ini akan baik jika dirawat dengan baik. Sebaliknya ketika tidak dirawat maka akan bahaya. Karena apa? Penyakit hati contohnya menganggap rendah orang lain, takabur. Kadang-kadang kita, alah itu apa sih, nggak bisa apa-apa. Karena jangan meremehkan orang lain. La tahtakir maudunaka walikul lisain maziyah. Setiap orang itu punya kemampuan sendiri. Maka dari itu jangan meremehkan orang lain. Yang kedua adalah ujub, riya, hasud, dusta. Kadang berkata kotor, menggunjing. Apalagi biasanya dalam kelompok-kelompok itu kalau datang suka menggunjing orang lain. Ya, apa maneh bersilat lidah, berdebat yang berlebihan.
jangan sampai kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat ini. Ya. Kemudian ada juga penyakit kecerdasan akal, percaya diri berlebihan sehingga suka meremehkan orang lain. Ya, ini yang menghilangkan akhlak karimah pada seorang. Ya, bicaranya ngawur, kadang-kadang bisa bicara yang di luar nalar kita. Nah itu, makanya harus kita hindari hal seperti itu. Baik ibu-ibu yang dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, maka dari 3 komponen penyakit hati, bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan puasa di bulan Ramadan ini. Meskipun tidak di bulan Ramadan, bisa kita lakukan puasa-puasa sunnah, tapi di momen bulan Ramadan yang penuh rahmah, penuh rahmat ini, maka banyak-banyaklah baca Al-Quran. Mari kita perbanyak baca Al-Quran, zikir, sholat tarawih, dan sedekah. Karena apa? Dengan baca Al-Quran hati akan menjadi tenang. Ya, dengan zikir kita akan selalu ingat pada Allah. Ingin melakukan satu hal, ingin menjaga hati, maka perbanyak diri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah dan menyakiti orang lain. Nah, Ramadan adalah menjadi momentum praktek nilai ideal dalam realitas kehidupan hingga tidak tercipta kesenjangan. Mari kita awali dan akhiri bulan Ramadan yang akan kita lakukan ini dengan menjaga hati, berbenah diri untuk berubah menjadi hamba yang semakin taat dalam menunaikan segala kewajiban dan tanggung jawab kita. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat sulhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Maka dalam diri manusia itu ada segumpal, yaitu namanya hati. Kalau hatinya baik, maka segalanya akan menjadi baik. Ibu-ibu, sahabat sekalian yang berbahagia, mari kita jaga hati kita, apalagi di momen yaitu bulan Ramadan. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, lentera hidup ini. Demikian yang bisa kami sampaikan pada menjelang awal Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.